Guys, baik lagi bersama gue Dims Dims. Hari ini kita akan bahas motor ini ya. Jadi kita akan bahas motor yang udah tua juga, Suzuki lagi. Ya, jadi ini adalah Spin 125 tahun 2018. Kok tahun 2018? 2008 ya. Jadi kalau di kodenya ini UY 125 ya. Nah, Spin ini termasuk salah satu pionir ya dari Suzuki ya. Karena kenapa? Di saat Suzuki yang lainnya itu Matic baru 110 cc ya, 115, 113, 100 cc ya. Si Suzuki ini breakthrough dengan cc-nya 125 ya. Jadi pertama hadir di tahun 2006, masih lanjut sampai tahun, seingat gue sampai tahun 2000 apa ya? Lupa deh. Ya nanti gue bakal ini lagi kulik lagi ya. Jadi ini sebenarnya motor ini cukup compact ya, fiturnya juga cukup oke di masanya ya. Jadi kita akan bandingkan dulu di segi desainnya ya. Nah kalau dari depan sendiri teman-teman bisa lihat di sini, ini siluetnya bukan menyerupai sih, mirip-mirip sama Mio 110 cc dari Yamaha ya, dimana lampunya masih di sini ya, sennya yang cukup besar di sini ya, tamengnya juga cukup lebar, cukup kalau gue bilang sih dahinya cukup benong ya di sini ya. Lalu dia cukup streamline sih kalau gue bilang. Yang gue suka batok ininya besar dibandingkan dengan Mio ya, yang agak kecil reflektornya. Jadi ini lebih terang daripada Mio ya. Nah di sini sendiri kalau untuk desain di depan sih nggak begitu, biasa aja lah kalau gue bilang. Nah kita akan ke belakangnya. Nah kalau gue bilang sih ya, buritan belakangnya ini cakep ya. Karena kenapa? Pertama ada balancing dari knalpot ini yang dia nggak sewarna sama bodi ya. Nah ini fitur yang sangat oke di Suzuki ya. Karena kenapa? Covernya ini besi ya. Jadi dia lebih lihatnya lebih elegan kalau gue bilang ya. Dan juga buritan ini dan lampu belakang ini lebih ramping daripada Mio dan Beat di masanya ya. Lampu belakangnya juga cukup kecil, masih ramping lah gue bilang ya. Jadi lebih kepada ini, lebih ke elegan sih kalau gue bilang Spin ini ya. Pijakan kaki juga di sini dia yang standar-standar aja dimana, tapi gue lebih suka Beat sih. Kenapa? Pijakan kaki belakangnya nggak kelihatan, jadi dia kesannya menyatu gitu dengan body gitu ya. Nah kalau Mio kan di bawah sini, gue rasa kalau misalnya orang naik Spin ini dia nggak bakal ngangkang sih di sininya ya, karena sini sesuai dengan proporsional tubuh ya. Nah kalau misalnya si spakbor ini mah standar-standar aja ya. Dan juga behel ini yang tidak, behel ini nih, ini cukup oke, dimana yang bisa nyaingin itu cuma Mio. Nah kita lanjut ke mesin ya. Pertama adalah mesin bagian kanan dulu ya, dimana ini kita lihat kipas sini. Nah yang bikin unik motor ini dibandingkan Mio dan Beat adalah spoolnya sudah di dalam kompartemen mesin seperti motor manual. Kan sekarang Matic biasanya spoolnya di luar ya. Jadi sebenarnya sih ada plus minusnya. Kalau plusnya adalah di dalam sini, spool dalam sini itu lebih aman dari air dan segala macam. Kita tahu sendiri kalau misalnya spool itu tidak friendly dengan air ya. Nah di sini dia di dalam kompartemen mesin, dia aman dari air, jadi tidak akan konslet ya pertama. Dan juga kotorannya nggak bakal banyak ya, nggak harus dibersihkan ya. Karena di sini di dalamnya kipas ini, dan dia ada cover yang meneruskan ke blok mesin ya. Sama lah seperti ininya ya, seperti Matic pada saat ini juga seperti itu ya. Dan juga dia sudah memakai arus DC ya. Tapi dia untuk pengisian lampu sendiri atau dari spool ke lampu, dia masih pengisian direct atau belum, lampunya masih belum DC lah gitu ya. Nah di sini kita lihat juga knalpotnya di sini berbeda dengan Skywave, Skydrive, di mana Skywave, Skydrive itu lebih panjang ya lehernya dibandingkan dengan Spin ya. Di sini juga tidak kompatibel dengan Skywave ya, karena di sini pendek ya. Dia langsung mengikat ke sini. Kalau Skywave sendiri dia ada armnya di sini, jadi dia ngikat di sini. Knalpotnya juga ada bracket di bawah atau di atas ini, gue lupa ya gitu. Nah itu sih dari sebelah kanan.
Nah, kalau kita lihat di bagian mesin sebelah kiri atau CVT, ya kita akan menemukan tidak ada box filter di sini karena dia adanya di sini, di dalam sini ya. Jadi ini selaras sama Mio sama Beat juga yang seri awal, di mana Mio dan Beat di dalam juga ya, dalam sini ya. Jadi kalau spin ini sampai dia selesai di produksinya tetap seperti ini karena memang lebih compact ya. Terus kedua adalah dia punya mekanisme yang kalau gue bilang sih partsnya bagus, jadi dia tidak, gue sangat jarang, gue akuin ya, gue pakai semua merek nih ya, Honda, Yamaha, Suzuki, Automatic-nya CVT itu nggak pernah geredek ya. Jadi dia cukup, kalau gue bilang materialnya cukup bagus dan cukup awet untuk dipakai lama gitu ya. Gue pakai Skyweb itu nggak gue ganti ininya, kampas gandanya masih waktu itu sampai terakhir gue jual juga masih oke, tarikan masih oke dan segala macam ya. Oke, jadi di sini. Nah, untuk spesifikasi mesinnya sendiri seperti ini ya. Dia torsinya karena dia masih menggunakan karburator vakum ya. Kalau gue bilang tarikannya itu karena dia karbu vakumnya gede. Sedangkan kalau Beat dan Mio itu dia pakai ukuran 26. Beat dan Mio itu saya ingat gue, Beat itu 24, Mio itu 24, Beat itu 22. Lebih ngacir Beat, kenapa? Karbunya kecil, akselerasinya oke, tapi kalau misalnya udah dibawa di putaran atas dia agak nahan ya. Gitu. Jadi kalau gue bilang spin ini sebenarnya angkatan pertamanya mesinnya, karakternya begitu. Angkatan pertamanya dia agak loyo, tapi kalau udah di tengah udah enak ya. Gitu, karena dia menggunakan karbu vakum yang cukup gede sih kalau gue bilang untuk ukuran, tapi ya sesuai juga sama cc-nya 125, nggak ada masalah sih sebenarnya ya. Oke, itu dia dari mesin ya. Kita lanjut ke kaki-kaki juga ya, ke kaki-kaki depan dan belakang. Belakang ini cuma ada satu ya, ini seperti Mio Beat ya, satu di sini, dan juga belakangnya ini masih jari-jari karena ini ada dua tipe ya, spin 125 dan spin 125R, dimana yang R itu pakai pelek palang ya. Nah, perbedaan antara spin 2006 dan 2008 adalah kalau dia as rodanya tidak peleknya tidak bisa saling disubstitusikan. Karena kenapa? Karena peleknya itu gigi as di sininya yang spin 2006 itu kalau nggak salah 18 gigi, yang ini 2008 itu udah 20. Jadi ini bisa langsung di PNP-kan dengan velg palang ya, yang 20, giginya 20, tapi nggak bisa yang ke sebelumnya ya. Dan ini juga kalau gue bilang velgnya ini bandel punya karena dia dibuat oleh DID ya, DID Japan. Sini ya. Di sini ada emblemnya DID Japan ya, jadi ini sangat-sangat kuat sih. Aslinya sendiri saya ingat gue ban belakangnya 90-80, depannya 70-90 ya. Jadi seperti itu. Kaki-kaki depannya juga kalau kita lihat di sini teleskopik dan seperti itu ya. Bantingannya sih kalau gue bilang gue lebih suka belakangnya dibanding depannya. Depannya tuh keras banget ya. Tapi gue nggak tahu kalau misalnya ada yang spin yang baru-baru banget nih, tidak apa namanya ya, tidak, maksudnya kondisi prima dah, semuanya sear segala macamnya, itu mungkin dia agak mendingan ya. Tapi kalau gue bilang sih dari dua spin yang gue coba emang keras semua, tapi kalau belakangnya masih oke lah ya. Nah, kita bakal sedikit ke sini ya, panel-panel. Dimana kalau gue suka banget sama panelnya Suzuki. Karena kenapa? Minimalis. Pertama, dia nggak lebay ya. Kalau Beat kan gede banget ya, Mio juga gede banget gitu ya. Gue agak kurang suka sih, tapi memang ada kalanya besar itu bagus ya, biar kalau teman-teman yang matanya minus ya bisa kelihatan ya. Oke, nah panel-panel ininya sih sebelah kanan kirinya sama aja dengan motor-motor lainnya ya. Untuk si panel ini ada kiri kanan, aduh ada tawon. Lanjut ya. Nah, ini ada lampu, sen, klakson. Nah, ini masih ada cuknya
ya. Lalu ada, karena ini tahun 2008 masih belum AHO semua ya. Oke, masih ada panel-panelnya seperti ini. Mio juga Beat juga sama-sama. Ini ada starter ya. Dan teman-teman kalau misalnya nih, itu ada kompartemen di situ dan juga tali untuk kaitan barang belanja di situ ya. Ini cukup besar ya dibandingkan dengan Beat. Kalau Mio kan nggak ada gitu ya. Kalau Mio Karbu itu nggak ada kayak gituan. Jadi dia kalau Beat ada 2 tapi kecil banget. Tapi ini dia kalau ini bisa masuk botol aqua 600 ml ya, seperti itu. Oke ya, jadi fitur-fiturnya cukup oke sih kalau gue bilang si Beat ini Beat Spin ini dibandingkan dengan kompetitor ya. Nah begitu juga dengan fitur bagasi ini, di mana ya Mio dan Beat Karbu itu tidak sedalam ini. Oke. Ini bisa kayak gini karena kenapa? Dia di belakang. Biasanya kan Mio sama itu kan di depan. Jadinya ya bagasi di depan, ini di belakang. Nah ini di belakang nih, ya. Jadi dia bisa mengakomodir space-nya yang besar di sini. Tapi tangki bensin sendiri cukup kecil, ya 3,5 liter. 3,7 liter. Ya. Kalau gue bilang sih dengan spek seperti ini agak boros ya. Tuh loh, gue pakai sih 130-an atau 132 km per liter ya. Jadi begitu ya, kecil banget. Diisi pertalite 30.000 udah penuh, 34.000 terakhir gue isi ya. Oke. Nah gitu. Untuk posisi duduk sendiri nih teman-teman bisa lihat gue ya. Tinggi gue 175 dengan berat badan 72 kilo ya. Yes, ini motor kecil banget buat gue. Ya, tapi lebih mending daripada Mio dan Beat Karbu yang lebih kecil lagi ya. Tapi kalau gue bilang sih ini gue suka deck ininya besar sih, jadi untuk kaki gue tuh nyaman di sini ya. Dan juga kalau gue bilang joknya ini, jok si Suzuki Spin ini dia panjang dibandingkan dengan kompetitornya yang bisa nyaingin sama Mio deh gitu ya, agak panjang juga dia. Tapi kalau Beat itu cukup kecil ya. Oke, jadi terus teman-teman kalau udah begini ya begini ya, apa kayak beruang banget nggak kalau gue bilang sih. Tapi kalau misalnya orang teman-teman yang badan lebih tinggi daripada gue itu ya begitulah. Mohon maaf ya. Terus kalau misalnya ini cocok buat cewek, cocok banget ya, buat cewek cocok. Istri gue pakai cocok karena badannya kecil 155 cm dan itu cocok banget ya. Jadi kalau teman-teman yang 160, 165 masih cocok, tapi kalau udah 170, 175 kayaknya gede banget deh. Tapi tidak menghalangi niatan untuk melarang ya. Jadi kalau teman-teman mau silakan pakai ya. Tapi gue udah ibaratin punya gue, badan gue udah gue analogikan di sini. Tinggal teman-teman lihat aja lebih tinggi atau lebih pendeknya tergantung ya. Oke. Nah itu dia semua review dari Suzuki Spin ya. Jadi motor ini juga cukup murah di pasaran ya. Kok dengan kondisi rapi kayak begini ya, tergantung surat juga. Jadi dengan rapi kayak begini itu sekitar 4 sampai 5 juta ya. Dengan kondisi yang medium, mediocre dan segala macam itu teman-teman bisa dapat di 3 sampai 2 juta ya. Kalau gue bilang sih worth it banget buat teman-teman kalau misalnya mau budget terbatas, lalu motornya bandel. Nah ini dia. Penyakit dari Spin ini sebenarnya ada beberapa ya. Jadi pertama adalah karbu ya teman-teman. Kalau misalnya beli Spin ini pastikan karbunya masih ori ya.
itu tinggal ganti beberapa di membrannya aja, di diafragma karetnya itu dia harus diganti biasanya karena udah tahunan ya. Dan juga kalau misalnya mau beli repair kitnya lagi, teman-teman meremajakan isi dalam karbunya itu udah enak ya. Lalu biasanya motor tua itu ya dia biasanya ngebul. Nah di sini gampang sih sebenarnya, banyak sekali parts-parts substitusi kayak NPP selain ori, karena kalau ini dia bloknya tidak bisa di quarter atau mempunyai hardening scam Suzuki Composite Electromagnet ya itulah material ya, setahu gue sih gitu ya. Jadi tidak bisa di quarter, teman-teman bisa beli punya NPP atau ya lain sesuai budget aja deh gitu ya. Nah kalau misalnya teman-teman tertarik untuk beli ini ya, pertama adalah teman-teman harus tahu bengkel yang bagus yang bisa benerin si spin ini ya. Karena biasanya kalau bengkel Suzuki itu agak susah ya. Kalau mau yang ke sentralnya ya ke Sunter atau ke Sunter sih ya, Suzuki Sunter kalau begitu. Tapi pemesanan parts online-nya ada di My Suzuki ya. Jadi teman-teman harus pinter-pinter deh dalam manage kalau gue bilang. Tapi sih kalau gue bilang ini udah gue pakai sekitar 1000 kilo, oke sih ya. Nggak bisa dibilang irit banget, tapi ini sangat nyaman karena motor gue yang FXR 1 kadang-kadang gue pengen pakai Matic dah. Dan juga Satria 2 tak gue motor cadangan itu boros sekali. Jadi ini adalah pilihan tepat untuk suatu orang kayak gue yang komuter banget ya gitu. Oke, itu aja sih dari gue. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bertanya, bang kalau misalnya ini A, B, C, D, mohon disematkan di kolom komentar ya, kita bakal diskusi bareng di sini. Oke, itu aja sih dari gue. Thank you for watching. Ketemu lagi dengan nanti review-review selanjutnya dari Dimsi Dims ya. Oke, Dimsi Dims sign out. Thank you.